Swastiastu. Jumpa lagi dengan Warung Umabatuh Channel. Kali ini kami akan bercerita tentang Pura Indrekila. Semoga tiada rintangan. Pura Bukit Indrekila merupakan salah satu kayangan jagat yang terletak di sebuah perbukitan di Desa Dause, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Berjarak kira-kira 40 km dari kota Bangli ke arah utara menuju Singaraja. Bukit Indrekila memiliki dua prasasti. Satu disimpan Desa Adat Satra dan satunya lagi disimpan Desa Adat Cenigan. Walaupun belum ditemukan bukti tertulis sehubungan dengan pembangunan pura tersebut, namun Dr. R. Gores dalam bukunya yang berjudul Sejarah Bali Kuno menyimpulkan kalau pura tersebut dibangun pada saat pemerintahan Raja Jaya Sakti sekitar tahun 1133 sampai dengan 1150 Masehi dengan tujuan sebagai tempat meditasi atau pertapaan para raja. Prasasti Bukit Humintang merupakan sebutan untuk prasasti yang disimpan di Desa Adat Cenigan yang bertahun sake 938 atau 1016 Masehi, menyatakan masyarakat Desa Arcanigayan atau sekarang masyarakat Desa Cenigan meminta raja mereka anak wungsu untuk menghadiri upacara peringatan yang akan diadakan oleh Betari Mandul, istri terakhir raja anak wungsu, di Bukit Humintang. Betari Mandul sendiri adalah anak dari Raja Tegah Kauripan di penulisan. Bukti lain keberadaan Pura Bukit Indrekila adalah lontar Catur Darmo Kalawasan di Pura Penulisan yang menyatakan penduduk Desa Dause dan pendukung mereka belajar bahwa para leluhur mereka sejak abad ke-11 telah dibebaskan dari membayar pajak untuk Pura Puncak Penulisan berdasarkan tugas-tugas mereka mengayomi Pura Hyang Api. Berarti sebelum bernama Bukit Indrekila pernah bernama Bukit Humintang dan Hyang Api. Sejak pertama kali dibangun, pura ini sudah mengalami beberapa kali perbaikan. Juga belum ada bukti yang jelas menyebutkan hubungan antara perbaikan-perbaikan tersebut dengan perubahan namanya. Diperkirakan sebelum Gunung Agung meletus sudah 2 kali mengalami perbaikan. Kemudian rusak lagi akibat letusan Gunung Agung tahun 1963 dan langsung diperbaiki. Beberapa tahun kemudian pura rusak lagi dan mengalami perbaikan pada tahun 1968. Selanjutnya tahun 70-an diperbaiki lagi dan terakhir tahun 2020 ini. Pura Bukit Indrekila terbagi menjadi 3 bagian atau Tri Mandala. Di utama mandala atau jeroan terdapat pohon beringin besar dan rindang bersebelahan dengan pohon cempaka seliwah, yaitu satu pohon berbunga 2 macam yang menciptakan suasana magis yang luar biasa di pura tersebut. Kemudian di bawah rimbunnya pohon-pohon tadi berjajar pelinggih-pelinggih yang membentuk huruf U terbalik. Pada jajaran utama terdapat pelinggih Padmasana yang memiliki 3 ruang tempat penyungsungan Ida Betara Triwisesa. Pada ujung selatannya terdapat pelinggih berbentuk stupa, tempat penyungsungan Ida Betara Siwa Buddha, Linggayoni sebagai lambang kesuburan atau kemakmuran. Pada jajaran sisi kiri terdapat pelinggih-pelinggih yang sama persis dengan di sebelah kanan sebagai lambang Ruwa Bineda. Di Madya Mandala atau Jaba Tengah terdapat 2 jajar balai gong yang disekat-sekat menjadi 9 bagian. Kedua jajar bangunan balai gong tersebut dipisahkan oleh ruang lapang yang cukup luas.
Pada mandala ketiga atau di Jaban, terhampar pemandangan yang mengitari lokasi pura tersebut. Pura ini diempon oleh dua desa dinas, yaitu Desa Dinas Dause dan Desa Dinas Satre. Melangsungkan piodalan bertepatan dengan purnama Sasih Kapat, yang dikenal dengan nama Ngusaba Kapat. Piodalan ini bersamaan waktunya dengan piodalan di Pura Tuluk Biu dan Pura Puncak Penulisan Kintamani. Pura Bukit Indrekila memang dikenal menjadi tempat bertapa atau meditasi oleh hampir semua tokoh masyarakat pada masa itu, dari berbagai soroh dan jabatan di Bali. Tidak heran hampir semua soroh memiliki pelinggih di pura ini. Salah satu tokoh yang pernah bertapa di Pura Bukit Indrekila ini adalah Brahmana Duala, putra dari Empu Gandring Sakti. Adalah leluhur dari warga Pandey. Maksud awal dari pertapaan beliau adalah untuk mencari guru nabe, karena Brahmana Duala berkeinginan untuk melaksanakan upacara Dwi Jati. Dalam tapanya yang kusuk di pura ini, Brahmana Duala bertemu dengan Empu Siwa Saguna pamannya, dan mendapatkan petunjuk yang sampai sekarang masih tetap diyakini dan dilaksanakan oleh warga Pandey di Bali. Dialog imajiner ini termuat dalam berbagai prasasti warga Pandey. Dalam dialog imajiner tersebut, Brahmana Duala dengan Empu Siwa Saguna kemudian menghasilkan bisamo-bisamo yang selanjutnya menjadi tuntunan atau pegangan hidup oleh seluruh warga Pandey. Ada 6 bisamo yang dihasilkan, antara lain tentang Pura Besakeh dan Pura Ratu Bagus Pandey di Besakeh. Kedua tentang Pancabayu. Ketiga tentang Asta Candala. Keempat tentang larangan pemakaian tirta dari Brahmana selain keturunan Pandey. Kelima tentang pesemetonan warga Pandey. Dan terakhir tentang Pediksan Sulingih dari warga Pandey. Demikian perjalanan kami kali ini, dikutip dari berbagai sumber. Untuk makan enak dan murah, silahkan mampir ke warung Uma Batuh di Blabatuh Gianyar. Om Santi 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 Om.